Halo semuanya, apa kabar? Ya, aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan seri aku yang baru, yaitu tentang cinta, ya karakteristik pasangannya kamu. Untuk setiap zodiak ya, dan ini untuk zodiak Sagittarius. Oke, Sagittarius ya. Pembacaan ini bisa resonate bisa enggak? Kenapa? Karena aku bakal fokus jika Sagittarius adalah first house-nya kamu, artinya kamu adalah seorang ascendant Sagittarius. Hey, jadi ascendant atau rising Sagittarius adalah kamu yang lahir saat jam kamu lahir ya, itu zodiak atau sign yang terbit di sebelah timur saat jam kamu lahir, itulah sign kamu, itulah risingnya kamu. Zodiak itu terbit di tempat matahari terbit ya, artinya itu kamu rising zodiak tersebut. Oke, kita sebut aja ascendant Sagittarius seperti itu ya. Berbeda dengan kalian yang sun Sagittarius, misalnya kalian lahir dari tanggal sekian ataupun bulan sekian, itu artinya kalian sun Sagittarius, oke, bukan rising. Namun kalau dicek ternyata kamu juga rising, itu ya nggak masalah gitu, karena bisa ada di zodiak yang sama. Cuman kita harus benar-benar tahu jam lahirnya kamu secara tepat sampai ke menitnya ya. Jadi di sini aku bakal lihat Sagittarius ya. Sagittarius adalah memang salah satu zodiak yang banyak aku handle ya, dari beberapa zodiak memang sebagai klien. Dan Sagittarius untuk dirinya dia sendiri memang banyak banget untuk belajar, suka untuk belajar, ngambil pembelajaran dari suatu hal ya. Sagittarius sendiri ya bisa dibilang dasarnya spiritual ya, bisa spiritual yang mengarah seperti religius ya, namun lebih ke arah spiritual memang. Jadi kayak kamu tahu seseorang yang ya nggak neko-neko ya, begitu apa adanya, enjoy ya, baik-baik aja, nggak terlalu banyak ingin. Ini halnya seperti aku ingat betul saat aku masih sekolah gitu, belajar pengen tahu, aku tahu cuman zodiak itu memang itu 12 zodiak, tanggal dan bulan, udah aku nggak tahu yang lain ya. Dan di situ aku ingat banget dimana Sagittarius sering banget di secara western ya, secara barat memang dikasih lihat sebagai sosok seperti playboy atau playgirl ya, sosok yang seperti baik ke semua orang dan membuat orang jatuh cinta semua kepada dia. Aku ngelihat itu bukanlah benar-benar seperti itu maksudnya, nggak ada kekeliruan di sana. Yang aku lihat saat ini, saat aku mempelajari benar-benar zodiak, yang aku lihat adalah spiritualnya itu yang memang membuat orang banyak tertarik ke kamu Sagittarius, dan apa adanya kamu yang memang kamu baik ke semua orang ya. Dan memang di satu sisi jika kamu mempunyai moon di zodiak lain bisa memang membuat kamu playboy atau playgirl memang ya. Namun untuk dasarnya aja, ngelihat ascendance-nya aja ya, kamu sebenarnya nggak terlalu suka dengan energi yang begitu intens gitu ya. Jadi kamu nggak suka menjalani hubungan dengan seseorang yang bisa dibilang dramatis ya, orang yang penuh tangisan, penuh emosi ya, karena memang kamu ngerasa lost ya. Kamu ingin hubungan yang light aja, yang ringan sebenarnya ya. Namun secara tidak sadar ya, kamu juga sebenarnya karena kamu menghindari energi tersebut, intensitas itu ya, kamu bisa justru jatuh hati dengan seseorang yang memang energinya seperti Gemini ya. Energi Gemini adalah energi seseorang yang seperti, energi Gemini itu adalah ada yang bilang itu couple simbolnya ya. Di tarot juga dibilang couple simbol dari Gemini, namun sebenarnya Gemini itu adalah simbolnya adalah pasang kembar ya, bukan pasangan
Artinya ya, kamu justru tertarik dengan seseorang yang ya dia terkadang seperti memiliki dua sisi dalam dirinya dia. Dia bisa pengen ke kiri, tiba-tiba dia pengen ke kanan. Artinya dia terkadang keras hati untuk memilih suatu hal, namun tiba-tiba dia bakal nggak jadi, aku bakal memilih ini. Ya, tendensinya seperti kayak memilih makanan. Ya. Tiba-tiba dia pengen makan makanan berkuah, misalnya, nanti tiba-tiba dia pengen makan yang goreng. Ya. Dan terkadang kamu bingung dengan sikap dia ini, ya, karena kamu ngerasa seperti dia bisa berubah menjadi orang lain, ya. Namun kamu justru bakal tertarik dan nyaman dengan orang seperti ini karena kamu ngelihat di satu sisi dia apa adanya. Dia nggak munafik menutupi cara pandangnya dia, cara berubahnya dia, ya. Dia seperti itu apa adanya, justru itu yang membuat kamu tertarik, ya. Mungkin kamu awalnya juga nggak nyangka dia orangnya seperti itu. Kamu bakal tertarik dengan seseorang awalnya bukan karena fisiknya, ya, Sagittarius. Kamu bakal tertarik dengan seseorang karena karakteristiknya, apa adanya dia. Apalagi kalau memang dia orangnya jujur apa adanya sama kamu sangat jatuh hati dengan dia. Walaupun kamu ngelihat betapa beratnya dia untuk ngehandle pemikiran dia, cara pandangnya dia, namun bagi kamu itu luar biasa. Apalagi kalau kamu udah mengenal polanya dia, ya, kamu tahu kalau dia seperti itu, dia bakal seperti ini. Mau dia gimana pun, misalnya dia selalu kiri kanan gak seimbang, kamu selalu ngelihat di mana dia selalu bangkit, selalu untuk mau ngambil alih hidupnya dia, ya. Kamu sangat tertarik dengan orang yang memang tidak berpangku tangan. So, memang di satu sisi kamu tidak mengerti tentang apa yang dirasakan karena kamu gak suka tentang hal yang begitu intens seperti aku bilang tadi, ya. Namun kamu, Sagittarius, bakal memang dipertemukan dengan orang seperti ini. Secara tidak sadar kamu bakal tertarik dengan orang yang seperti ini, ya. Energi yang bisa dia tiba-tiba bahasa cintanya dia itu bisa menangis, bahasa cinta dia itu marah. Namun saat itu semua udah lega, kamu lihat sosok aslinya dia. Mungkin orang di luar sana ngelihatnya dia seperti nggak jelas, seperti orang gila. Namun kamu senang saat dia udah ngehandle dirinya dia. Kamu benar-benar mencintai dia apa adanya, sih. Jadi Sagittarius, aku bisa bilang sebenarnya energi seseorang yang memang setia, mau gimana pun pasangannya, ya, dia bakal memang menerima semua sisi apa yang pasangan dia punya. Hanya aja, ya, jika memang pasangan dia itu orang yang dikasih itu sedang ngambil jalan yang berbeda, dia nggak akan mau untuk ambil hati, dia nggak akan mau untuk mengikuti. Kenapa? Dia tahu pasangan dia atau orang yang dikasihi itu bakal berubah pikiran, karena di dalam hatinya Sagittarius, ya, dia tahu kalau pasangan dia itu ya sedang nggak dibilang bukan seperti gila atau nggak waras. Dia tahu dia sedang, ya, ngambil jalan sendiri dan dia nggak mau untuk mengganggunya. So Sagittarius, ya, seperti aku bilang tadi, kamu bakal memang menuju seseorang yang memang bisa dibilang sangat berbeda dengan kamu, ya. Maksudnya gini, ya, kamu seperti ingin menuju dia, namun dia ingin meninggalkan kamu. Saat dia ingin kembali sama kamu, justru kamu ingin meninggalkan dia. Kenapa? Ada energi keterbalikan ini tadi, ya, energi keterbalikan, ya. Karena intens, semakin Sagittarius memiliki hubungan yang intens, dia nggak akan mau. Jadi dia bakal berusaha sendiri dengan usaha dia sendiri tanpa perlu ada intervensi dari siapapun, ya. Energi untuk menenangkan dan memenangkan hati Sagittarius memang membiarkan dia untuk berjalan sendiri, memilih sendiri jalan hidupnya dia, tidak untuk mencoba mengontrol.
Jadi kalau kamu mempunyai pasangan yang terutama ascendant atau moonnya Sagittarius ya, dia orang yang independen, dia nggak akan mau untuk main-main sebenarnya. Energi yang dramatis juga nggak mau. Namun kalau kamu ada di energi itu, dia nggak akan meninggalkan kamu, dia hanya akan menjauh. Ya, kalau dia punya energi moon lain, misalnya ini ascendance-nya dia bisa memang memilih orang lain gitu. Namun kita harus melihat semua aspek di birth chart-nya dia. Oke. Dan Sagittarius ya, memang ada dua opsi di sini aku ngelihat untuk klien aku. Dari pengalaman aku, memang dengan klien aku memang aku ngelihat entah kamu harus melepaskan dia, entah dia untuk terbang sendiri mencari jalan hidupnya, atau kamu memang harus melepaskan dia jika memang dia memilih orang lain di sini. Kenapa seperti itu ya? Energi Sagittarius adalah energi yang dia sedikit pun gak bisa untuk kamu coba kasarnya manipulasi atau kamu coba kontrol. Mereka harus dibiarkan untuk pergi, untuk menjauh. Mau kembali ataupun tidak, kamu harus membiarkan mereka pergi. Karena dengan mereka pergi, ibaratnya mereka terbang menjauh dari kamu, entah dari tempat tinggal kalian yang jauh, dia pergi kemanapun, ya dia menjauh. Sebaik-baiknya untuk kamu tidak menghalangi dia, biarkan dia memilih. Kenapa? Ya, karena aku bilang tadi, dia semakin kamu kejar intensitasnya, dia tidak akan mau tahu ya tentang apa yang terjadi dalam hidupnya kamu. Namun saat kamu bisa ngehandle diri kamu, hidupnya kamu ya, dia bakal justru bangga dan senang. Karena dia ingin untuk melihat kamu tidak hancur, tidak patah, bangkit seperti apa yang dia lakukan. Ya, dia energi Sagittarius itu cukup berbeda dari zodiak lain, aku bisa bilang. Mereka mau sejauh apapun ya, kalau memang dia cinta dan sayang, dia memang pasti akan kembali. Ada salah satu naksyatra atau pembagian di dalam zodiak, di dalam Sagittarius, yang memang kalau dia sudah jatuh hati cinta, dia bakal kembali dengan orang yang dia kasihi. Namun dia tidak akan memaksa. Dia energinya seperti hanya ingin tahu kabar, hanya ada berada di sekitar kamu ya, nggak menuntut, nggak begitu intens seperti halnya Scorpio ya. Jadi itulah kenapa energi Sagittarius ya, aku bisa bilang Sagittarius itu halnya seperti kamu tahu energi burung. Kamu gak bisa untuk mengurung dia, kamu gak bisa untuk menahan dia dalam kandang kamu. Kamu harus melepaskan dia pergi ya, dan biarkan dia untuk pulang. Pulangnya sebagai apa, sebagai teman atau cinta kamu ya, itu tergantung masing-masing dari kalian. Oke. Untuk Sagittarius sendiri ya, walaupun dia nggak menyukai energi yang intens ya, bukan berarti dia nggak mau ya. Kalau memang ada jalannya, memang takdirnya memang bisa dia dekat dengan energi Scorpio. Namun dia memang dekat dengan atau dia memang energinya bakal tertuju dengan seseorang yang selalu memiliki dua sisi. Halnya seperti energi Gemini ya, orang yang cukup emosional ya, walaupun mungkin gak begitu intens namun cukup emosional. Gini, intens itu kan energi yang misalnya orang marah sangat dipendam, ditutupi. Kalau emosionalnya energi yang membuat Sagittarius tertarik adalah energi seseorang yang ngeluarin semua, rilis apa adanya, itu dikeluarkan energinya walaupun menyakitkan, it's okay, karena Sagittarius menyukai kejujuran, apa adanya ya. Oke, kita lihat pesan semesta untuk Sagittarius. Untuk Sagittarius aku bisa bilang ya, kamu bisa cocok banget memang dengan energi Cancer.
Gemini, dan seperti Libra sendiri ya. Sagittarius sendiri kita lihat dulu, misalnya moonnya atau apa, kita lihat dulu berchartnya, tergantung masing-masing dari kalian. Jadi kita nggak bisa bilang ini sudah pasti cocok, sudah pasti mutlak, no ya. Ada satu kartu jatuh di sini, ada Celebrate Your Love untuk Sagittarius, lalu ada Unplug, dan ada Tell the Truth, Invite Your Fears to Tea. Oke, untuk Sagittarius memang ada ketakutan yang ditutupi ya, karena sulitnya untuk belajar untuk bohong ataupun sulit untuk menutupi rasa, karena memang Sagittarius tidak suka untuk intensitas menutupi rasanya itu tadi ya. Jadi dia lebih memilih untuk menjauh ya. Apa yang dia katakan ya mungkin nggak benar-benar adalah hal yang tepat. Kenapa ya? Karena dia nggak akan benar-benar bisa menolak kamu jika memang dia jatuh hati dan sayang dengan kamu. Dia akan tetap selalu mencintai dan menyayangi kamu, walaupun dia takut, dia marah, dia kecewa sama kamu ya. Dia hanya butuh waktu untuk unplug, yaitu waktu untuk menjauh dan waktu untuk sendiri ya. Kenyataannya nggak bisa dia bohongi, dia menyayangi kamu, mencintai kamu. Dia bisa kembali dengan kamu ya saat masanya tiba. Hanya aja ya benar-benar dia klik hatinya itu tergantung dari kamu sendiri yang memiliki hubungan dengan dia. Kenapa ya? Jika kamu semakin intens dan semakin berharap untuk dia kembali, dia akan menjauh. Kamu perlu untuk membiarkan dia jalan sendiri ya. Rayakan cinta kalian berdua di sini dalam bentuk mau bersama ataupun berpisah. Dia tetap menyayangi, mencintai. Begitu juga kamu. Dia ingin mengajarkan kamu seperti itu. Mau sendiri ataupun tidak, ya bersama ataupun tidak. Tetap menjaga cinta dan tetap mengapresiasi diri sendiri. Apresiasi cinta itu tidak perlu untuk selalu bersama. Apresiasi cinta bukan berarti kalian harus memiliki hubungan spesial. Ya sih. So kenyataan bakal diperlihatkan ke kamu memang jika kamu berhubungan dengan seseorang yang energinya kuat di Sagittarius. Oke. Dan dia tidak akan pernah menggantikan kamu di dalam hatinya dia. Mungkin fisik dia bisa bersama orang lain, namun bukan berarti dia benar-benar hatinya nggak ada udah untuk kamu. Berarti ya, kamu harus ingat dia ingin hubungan yang lebih sederhana, lebih light, tanpa egoisme berlebihan di dalamnya. Ya, jadi kalau kamu berhubungan dengan seseorang Sagittarius dan dia meminta kamu untuk seperti ini dan kamu nggak mau, that's okay, nggak masalah. Kamu bisa memilih untuk tidak bersama dekat dengan dia. Kamu harus lagi ngelihat pola diri kamu ya, dan kamu juga harus ngelihat kamu bakal sakit ataupun tidak, kamu bakal berharap dengan dia ataupun tidak. Okay, so that's it. Think that's all ya. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video.